Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Amma ba'du, pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Tembursari beserta segenap ortum dan lembaga pendidikan, Bapak Kepala Desa Bulurejo dan para tamu undangan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, saya tadi memang pesan lagu pengiringnya. Saya minta ada lagu unyil enggak gitu. Tapi ternyata itu tadi apa, Pak? Apa? Oh, Ilahilas, iya. Lagunya Abu Nawas ketika dia merasa galau, yang mengekspresikan, ya Allah, apakah saya ini pantas masuk surga? Wong potongannya seperti ini, ibadahnya belum maksimal, tetapi apa kuat kalau saya ditempatkan di neraka? Itu kan namanya doa galau, digantung di tengah-tengah, terserah Allah, tapi mintanya ke surga tentu, seperti doanya teman-teman Muhammadiyah dan Aisyah Tembursari yang sangat cerdas itu. Ini pengajian yang sekali-kali ada pesawat lewat, pesawat air gitu ya. Kalau ngelirik ke selatan, lautnya tenang, damai. Mengapa air laut itu tenang? Jawabannya karena lautan begitu luas. Orang itu bisa tenang jiwanya kalau hatinya luas, nyegoro kata orang Jawa. Ada masalah apa saja, ada problematika apa saja, pokok hatinya jembar, orang itu akan tetap tenang. Walaupun akan semaput seperti tadi, masih menunjukkan kinerja yang terbaiknya, masih nari. Untung gurunya cerdas, kok tahu kalau anakmu hanya mau semaput, segera lari. Kelihatan tak, Bu? Oh, iya. Dan ketua cabangnya kan memang orang Dinkes ya. Itu tadi yang dibawakan lagu Madura apa Ponorogo? Apa? Oh, campur. Kaosnya Ponorogo, celananya golongannya warok, musiknya Meduroan, yang melihat orang Jawa sempurnalah. Tapi seluruhan tampilan dari anak-anak Islam Bulurejo luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak kita, kader-kader hebat masa depan. Yang kedua, catatan saya, dulu pernah ada seorang ulama dari Mesir datang ke Indonesia. Begitu nyampe di Jakarta geleng kepala, subhanallah, Indonesia. Kenapa dia geleng kepala? Melihat alam semesta Indonesia ini, dia kemudian berkomentar singkat, Indonesia ini adalah bocorannya swargo. Swargo itu begitu indah, dan dapat bocor sedikit itu jatuhnya ke alam Indonesia. Maklum kalau orang Mesir bilang begitu, karena di Mesir, Mekah, Madinah, yang namanya tanah itu kalau dilihat dari atas, dari pesawat, itu seperti kue kocor. Tahu kocor, Bapak Ibu? Pernah menikmati? Kocor itu kalau dilihat dari atas, bumi itu kalau dilihat dari atas seperti kocor. Ternyata begitu dekat, semakin kelihatan bahwa kocor dari angkasa itu adalah gunung batu. Seluruh hamparan berupa gunung batu, mencari air begini tidak ada, apalagi kemudian ada tanaman seperti ini tidak ada. Dia kemudian geleng kepala, Indonesia memang bocorannya swargo. Saya kemudian merenung, tahu Jakarta saja sudah gumun, belum lihat Tembursari. Tembursari saja coba kita lihat tanamannya ini. Ini berkat Pak Kepala Desa ya Pak, yang apa enggak? Tapi saya lihat ada yang dipotong-potong, nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa ya. Ini kata pimpinan cabang membuat anak-anak yang
minggu hari ini libur ke sini gara-gara Muhammadiyah mengadakan pengajian ini. Saya sengaja mengomentari Pak Rondi tadi bilang bahwa RA kemarin menyewakan WC. Wah, ini kalau disebut wong sak kabupaten gumun, kok bisa WC disewakno. Dapat 509.000, saya tambah dengan 1.500.000 mau ambil di Lumajang besok atau lusa 1.500.000 biar lengkap 2 juta dari hasil WC nya. Silakan kajoan WC oleh 2 juta rek gitu, jangan bilang tambahannya dari mana. Kami tambah 1.500.000, yang 500 atau 1.500 nya besok atau lusa silakan ambil. Kami senang begitu datang ke Tempur Sari ini karena orang-orangnya hebat. Satu, ini coba kita temanya, bergembira dalam bermuhammadiyah. Wajahnya ajer semua, nggak ada yang sumpek kecuali yang tidak ajer. Seluruhnya seperti tidak ada masalah, seperti tidak punya hutang. Loh kok malah guyu? Lek disebut utang mesti guyu itu loh. Bermuhammadiyah itu orangnya harus gembira, dan orang gembira itu dalam terminologi agama kita adalah orang yang menang. Orang yang menang di dalam mengendalikan seluruh programnya itu orang yang bergembira, orang yang bahagia. Kemarin dalam pengajian di Tegalrejo saya sampaikan ada 4 pendapat, 4 teori orang itu bisa bahagia atau tidak. Saya ulang. Pertama, orang itu bahagia kalau hartanya banyak. Jadi orang Muhammadiyah, Aisyah, Ortum seluruhnya silahkan jadi orang yang kaya. Silahkan seperti Nabi Sulaiman, kerja keras, berkeringat, banting tulang supaya Muhammadiyah menjadi orang yang kaya semua. Kepingin kaya? Kepingin kaya ibu-ibu? Kaya apa? Syarat kaya 1, di rumahnya sudah punya berangkas. Bagaimana bisa nyimpan uang kalau di rumahnya tidak punya berangkas? Berapa harganya berangkas? Yang tanggung itu 20 juta. Jadi kalau kepingin kaya beli berangkas dulu 20 juta baru nabung 5.000, 2.000 gitu. Lama-lama kalau sudah sepuh kaya sendiri. Bukan itu maksudnya. Kita harus menjadi pribadi yang kaya, karena dalam Islam seluruh kepentingan ibadah itu tidak bisa lepas dengan harta. Haji, berapa Pak sekarang haji? 40 juta. Itu harta. Kalau tidak punya uang 40 juta, walaupun doanya genteng agak susah dipanggil oleh Depak. Kecuali kalau petugas, seperti Pak Rondi sudah haji, Pak Kamar sebentar lagi. Iya Pak Kamar, amin ya, aminkan dulu aja Pak. Kaya penting, tetapi kekayaan tidak menjamin seseorang bahagia. Banyak orang kaya nelongso banyak. Saya sebut Ibrahimovic, itu orang Rusia, kekayaannya 222 triliun kalau dirupiahkan. Jumlah uang itu seperti uangnya seluruh warga kecamatan Tempur Sari, jadikan satu nilainya 222 triliun. Tetapi Ibrahimovic juga tidak bahagia karena istrinya dengan anak 3 itu minta cerai. Wartawan ngumun diwawancara istrinya, "Bu, kenapa jenengan minta cerai? Bapak kan kaya." "Ndak tenang Mas, saya kalau pergi kemana-mana tuh dijaga bodyguard 12 orang. Mau ke toko beli terasi, bodyguardnya 12 orang ikut. Mau ke WC nya RA, Aisyah, dijaga 12 orang. Iya kalau tidak murus. Kalau murus kan ngerepoti orang. Iya kalau tidak bunyi. Ketika murus kan kadang cenderungnya bunyi. Iya kalau tidak anyang-anyangan. Akhirnya dia memutuskan hidup ini tidak enak, terlalu kaya, gelimang harta, tidak nyaman.
Saya cerai mas. Temenan tadi? Iya. Temenan? Iya. Ya wes, tak urus besok. Cerailah dia. Nikah lagi dengan istri yang kedua. 3 tahun bertahan, minta cerai juga. Enggak enak, tiba-tiba terlalu soge. Jenengan sudah terlalu soge apa masih menuju pada soge kira-kira? Sudah berapa hartanya? Bu Sarunti sudah berapa? Oh, sudah banyak. Bu Sarunti tanahnya ada di mana-mana. Ya tanahnya orang, tanahnya sendiri. Ini yang pertama, harta tidak membuat seseorang bahagia selalu. Kadang-kadang orang itu nelongso karena terlalu banyak hartanya. Tetapi yang seperti ini sedikit. Nabi itu punya kebiasaan, Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad SAW punya kebiasaan. Ini saya ceramah nanti kalau sudah gerimis berhenti. Kalau belum gerimis tidak berhenti, walaupun tinggal beberapa orang. Sanggup? Eman-eman Pak, mulai kemarin sin noto ini masa mek dilu kan kasihan sing gurung yang geraji penus ini, belum yang masang sound, belum yang latihan kor, belum yang diundang ngedarkan undangan. Loh ceramah mek 30 menit eman yo, daripada eman nanti sak gerimisi. Nabi punya kebiasaan indah. Kalau ada sahabatnya meninggal dunia, Rasul kemudian datang ke rumahnya, takziah sekaligus ngantar ke pemakaman. Pulang dari kuburan, Rasul mampir ke rumah istrinya, tanya, ada wasiat apa Bu dari suami Anda? Enggak ada Rasul. Terus masa tidak ada pesan kata-kata? Iya kemarin dia gerundel, ngedumel tapi tidak jelas apa yang diucapkan. Istrinya menjelaskan, suami saya sebelum meninggal bilang begini Rasul, andekan panjang, andekan baru, andekan semuanya. Itu saja Rasul kemudian meninggal dunia. Saya kan nggak paham maksudnya. Coba diulang kata Nabi, andekan panjang, andekan baru, andekan semua. Nabi mendengar itu senyum. Kata Nabi, ibu perlu tahu loh, suami ibu waktu ke Jumatan itu di tengah jalan ketemu dengan orang dalam kondisi mata buta, mau sholat Jumat, dituntun oleh suami ibu ke masjid. Begitu nazar diperlihatkan oleh Allah, pahalanya besar sekali, dan dia mengatakan andaikan panjang jalannya, luar biasa pahalanya, menebar kebaikan di tengah umat. Jadi Muhammadiyah Tempur Sari silahkan berlomba-lomba fastabiqul khairat, menebar kebaikan di tengah kehidupan ini. Sanggup kira-kira? Sekecil apapun ayo kita berbenah dan melakukan kebaikan di tengah umat. Andaikan jalannya panjang, maka pahalanya akan semakin banyak yang Allah berikan kepada saya. Itu Allah perlihatkan ketika nazak Bapak Ibu sekalian. Maka mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing kepada salah seorang yang telah meninggalkan kita, Bapak Subagio, yang kemarin ketua cabang Tempur Sari. Mudah-mudahan seluruh kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengapa orang itu mengatakan andekan baru? Iya, kata Rasul, satu ketika suami ibu jalan-jalan karena Medina ini dingin, ada orang yang kedinginan sudah sangat tua di pinggir jalan. Jaket yang dia pakai itu ada 2, yang satu jelek di luar, yang satu baru di dalam. Yang jelek dilepas diberikan kepada orang itu. Allah perlihatkan pahalanya begitu banyak, menolong orang yang sedang membutuhkan. Andaikan yang baru yang aku berikan, luar biasa pahalanya. Itu Bu yang dimaksud. Kemudian kok dia menyatakan andaikan semuanya, apa maksudnya Rasul? Suami ibu satu ketika menolong orang yang membutuhkan. Dia itu datang pada satu tempat dalam kondisi lapar, membeli roti, tiba-tiba ketika akan makan, itu ada orang kemudian mengadakan tangan, saya lapar, tolong saya dibantu. Dibelah, dipotong rotinya,
diberikan kepada orang yang meminta pertolongan itu, Allah perlihatkan pahalanya orang yang suka menolong orang lain itu begitu besar pahalanya. Andaikan seluruhnya aku berikan, betapa luar biasa pahalanya. Maka di dalam Al-Quran, tanda orang takwa itu yang Allah cintai, di penghujung ayat kan Allah menyatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang yang suka berbuat baik. Mari kita berbuat baik dalam segala hal dalam kehidupan kita. Apa saja berbuat baik? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang suka nyah-nyoh, orang yang suka infak dalam keadaan sempat maupun sempit. Tidak perlu interogasi kalau ada orang minta sumbangan. Kalau ada pengemis datang ke rumah kita, nggak perlu didudukkan. Longgo sih mas, sampean diomai bangsal Pak Jember, nggih. Ndelok proposale ana tanda tangan Pak Lurah apa ndak iki? Wonten iki. Wis lungset ngene. Waca niku dek tulisan di tembok iku. Seluruh sumbangan harus seizin ketua RT. Rono sik interogasi metenteng-metenteng cik kok nang ketua RT. Baliklah dia datang ketua RT, ndilalah ketua RT-nya pas matun. Jadi dia nggak dapat apa-apa. Orang Islam yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang yang suka infak hartanya dalam keadaan sempat ataupun dalam keadaan sempit. Kalau sempat seluruh orang setuju, tapi kalau dalam keadaan sempit tidak semua orang sanggup. Ada di buah perumahan elit, Bapak Ibu sekalian, saya tak cerita nggih. Nggih Bu? Nggih. Ada perumahan orang-orang sugih, deretannya rumahnya besar-besar, pagarnya tinggi-tinggi. Di sini jarang ada rumah yang depan rumahnya ada pagar tinggi ya. Kalau di Jakarta Bu, ada orang yang tetangganya mati tidak tahu, bahkan tidak mau takziah. Sehingga ngajinya itu ngundang jamaah pengajian mana dibayar per orang sekian. Itu Jakarta. Mahal. Kuburan di sana, sekarang kuburan yang disediakan oleh Pemda sana itu sudah tidak laku karena penuh, dijejel-jejel no. Ngeduk ada tulang, ngeduk ada tulang. Saking banyaknya orang, maka sekarang di Jakarta ada bisnis kuburan. 25 hektar dibeli, kemudian dijual per makam dengan perawatannya selamanya itu per orang 25 juta. Jadi mati bayar selawe yuto teng Jakarta. Nah di sana itu ada perkampungan elit. Satu ketika ada pedagang anak mencari apa gitu, bahan-bahan bekas, anak asongan mencari bahan-bahan bekas keliling dari rumah ke rumah, dari pojok-pojok itu. Kemudian siang hari seperti ini sudah mulai ngelak. Aqua tidak disediakan oleh panitia kecuali di tempat duduknya. Di sini kan nggak ada bakuannya. Orangnya ngelak Pak. Orangnya dia karena keliling-keliling ngelak persis yang sekarang ini ngelak. Nggak sagopo biasa. Engkau anu apa nih? Nggak usah biasa. Itu air saya ada kok di situ. Tinggal ngirim saja ke sini gitu. Bu, dodok-dodok dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nopo nggih Mas? Apa Mas? Apa boleh Bu saya minta air? Boleh, antarkan ke sini. Yang ngantarkan toko besar. Kurang ya opo? Mobilnya baru. Saya tanya tadi belinya berapa Mas? 20 juta. Sampai apa nyusul itu 2 kali Bapak sekalian, karena murid yang dijemput itu 80 murid. Ini minum begini sebenarnya tidak bagus berdiri, tapi lebih tidak bagus lagi kalau tidak minum. Apalagi di shooting juga bisa dibayangkan. Ya Bapak sudah. Bismillah. Terima kasih. Saya boleh minta air putih Bu? Oh boleh. Ibu tadi kemudian masuk mengeluarkan segelas susu segar yang kemudian diberikan kepada anak itu, diminumlah. Tanda orang ngelak itu kalau minum glek-gleknya banyak, glek, jeglek, jeglek, jeglek.
gak ambekan cegelet loh entek. Diberikan gelasnya, sampun Bu, sudah Bu, berapa saya harus bayar? Etok-etok, berapa saya harus bayar? Kata ibu, saya dilatih oleh bapak ibu saya biasa beramal, kalau membantu orang lain tidak boleh berharap pembalasan. Baik, terima kasih Bu, lain kali saya kesini lagi ya Bu. Ya enggak apa-apa. Satu ketika sudah bertahun-tahun dia sudah melupakan pekerjaan sebagai orang mencari barang bekas. Tiba-tiba ibu yang ngasih susu itu sudah sepuh. Bukan tiba-tiba, ternyata ibu itu kemudian menjadi sepuh dan sakit keras. Kemana-mana rumah sakit dia datangi nggak sembuh-sembuh. Ingat, rumah sakit yang paling mahal, saya tak nyoba berobat di rumah sakit mahal itu barangkali sembuh. Datanglah dia ke sana. Begitu nyampe di UGD, petugas lapor, Pak dokter, ada pasien dari rumah ini, alamat ini, namanya Bu ini. Siapa? Ibu ini. Rumahnya mana? Ini. Dokter bergegas turun menyambut orang itu. Dilihat wajahnya masih ingat. Saya bismillah ingin menyembuhkan ibu ini dari tangan saya atas pertolongan Allah. Saya harus kerja keras menolong ibu ini. Kemudian dirawat, alhamdulillah sembuh. Satu ketika dia akan pamit pulang, kemudian direkap seluruh biayanya, direkap, kemudian diberikan kepada Pak dokter. Oleh Pak dokter dibaca, kemudian ditulis di bawah dengan tulisan jelas, tolong ini berikan kepada ibu di kamarnya. Ibu tadi gemeteran, ini rumah sakit mahal, biayanya mesti banyak, tidak berani buka saya. Berapa biaya yang harus saya bayar? Suami sudah lama meninggal. Tapi karena dia akan pulang, pelan-pelan dibuka kertas rincian biaya obat itu, dibaca di bawah. Dia kemudian pegang dodo begini, alhamdulillah. Ternyata ada kalimat di bawahnya itu, seluruh biaya pengobatan sudah lunas dengan segelas air susu. Ternyata dokter yang merawat adalah anak asongan yang dulu pernah dibantu dengan segelas air susu itu. Dia menjadi orang sukses. Maka ibu-ibu bapak sekalian, kita jangan menjadi orang yang suka ngerepoti orang lain. Justru jadilah orang yang selalu menanam kebaikan di tengah hidup kita. Tidak tahu anak-anak yang kita bina begini besok jadi apa. Kelihat potongannya ada yang jadi bu camat, amin, gurunya tetap guru, sampai besok gurunya tetap guru tapi jadi kepala sekolah, jadi wakil kepala sekolah, tapi barokah ilmunya. Anak-anak begini ini nanti yang mendoakan ibu-ibu. Maka sekarang jangan dilihat bayarannya Bu, yaitu nanti tanda tangan tanggal 1, iya, kalau tidak cair-cair Pak Komar diprotes, gitu aja. Gampang, Pak Komar orangnya gemuk kok, sanggup membayarnya. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu, oleh bapak guru kepada anak-anak, ilmunya besok akan barokah, dan itu yang akan mengirimkan kemudahan buat keluarga para gurunya di dalam melakukan kebaikan. Ini yang pertama yang ingin saya tekankan. Orang takwa adalah alladzina yunfiquna bisarra wa darra. Yang kedua, ada 3. Kalau sudah 3 nanti boleh pulang. Anteng-antengan, yang anteng pulang dulu. Itu biasanya di TK dan SD begitu. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang takwa adalah orang yang mampu menahan marah. Saya tanya kepada ibu-ibu yang cantik-cantik di sini, yang tenang-tenang kelihatannya, ibu-ibu pernah marah kepada putra-putrinya? Nate Bu, bentak? Nate? Saya jelaskan ya, cocokkan dengan penjelasan saya. Orang membentak itu benar apa tidak? Betul apa salah Bu? Dengarkan dulu penjelasannya. Otak manusia yang kecil, anak kita sendiri, Allah ciptakan dengan begitu sempurna, dan di dalam otak kita itu ada triliunan saraf. Berapa Bu?
triliunan saraf. Maka kalau jenengan tidak punya uang, suami tidak punya uang di dompetnya, tidak perlu bersedih, otaknya masih punya triliunan saraf. Pilih mana? Dompetnya penuh tapi otak kita tinggal sedikit sarafnya. Pilih mana? Oh, pilih uang triliunan dan uangnya banyak dan sarafnya sempurna. Itu bukan milih, enaknya dewe. Anak kita yang balita begini nih Bu sekalian, kalau ada orang tua, kalau ada guru yang berani-beraninya membentak dengan keras, suara bentakan itu membunuh jutaan saraf anak dan saraf itu tidak akan tumbuh kembali. Bun, nanti bentak. Bapak-bapak pernah membentak putra-putrinya, Pak? Alhamdulillah, berarti saya berada di hadapan para pembunuh saraf secara diam-diam. Hati-hati, anak yang dibentak jutaan sarafnya mati dan tidak tumbuh kembali. Besok jadinya orang tidak punya keberanian. Kalau ada rapat, yang penuh dulu kursinya yang di belakang, yang depan kosong. Tolong panitia, tolong ibu-ibu, bapak-bapak, kursi depan diisi. Ndak isi-isi. Kenapa? Dulu pernah dibentak, jual gue ngarep, iki bos. Lama-lama takut, otaknya di keberaniannya hilang. Iki golongannya bos yang ngarep itu. Tapi yang berani itu kalau rapat KUD, pembagian apa namanya, laba tahunan, wah penuh dulu yang depan, berani. Jadi beraninya kepada uang, tapi tidak berani kepada orang. Berhadapan dengan orang takut karena dibentak, tetapi kalau soal hitung-hitungan cerdas. Maka supaya generasi muda Islam kita yang sekarang ada di sekitar kita menjadi pribadi yang hebat, Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang melkati minal ghaidha, mampu menahan marah kepada anak-anak kita. Sanggup? Kebetulan jawab, sanggup? Tadi keras sedikit, sanggup? Alhamdulillah, malaikat mencatat ucapan Bapak Ibu, sehingga kalau besok masih berani membentak, malaikat akan catat merah goroh. Sanggup? Insya Allah berubah jawabannya, rodo api malian. Sanggup? Insya Allah. Yang ketiga, orang takwa adalah wal afina anin nas, yaitu orang yang suka memaafkan. Katanya Ustadz Hasan tadi, orang yang meminta maaf bukan orang hina, tetapi orang yang suka memaafkan itulah pribadi mulia. Siapa yang harus dimaafkan? Adalah orang yang pernah salah kepada kita. Siapa orang yang pernah salah kepada kita? Minimal orang yang paling dekat di rumah kita. Siapa itu? Kalau suami yang banyak salah istrinya, atau kalau istri yang banyak salah suaminya. Saya mumpung ingat kepada bapak-bapak, saya titip 3 hal. Dicatat Pak, untuk ibu-ibu. 1, jangan suka mengkritik masakan istri di rumah. Sanggup bapak-bapak? Nabi itu kalau tidak cocok diam. Ya apa deh, masakane ndak ngelor ndak ngedol iki. Rasane ya apa tak gak jelas sih. Pahit enggak, masin iya. Iki lode apa kolok sih, Dek? Itu Pak, suami sakit hatinya itu tidak selesai 3 bulan. Diperiksa oleh dokter juga ndredeg saja. Karena suami yang baik tahu bahwa istri pagi-pagi sudah mulai mikir, saiki masa opo yo sing cocok kanggo Mas iku. Mas iku jane ya dok rewel, tapi karena bojoku tak golekno sing cocok. Kalau PDM ndak rewel Pak. Ya. Nabi itu pernah satu ketika pulang dari kebunnya, ngelak, kemudian sampai di rumah Aisyah akan langsung membuatkan air minum, kemudian diserahkan kepada Rasul sebagai bentuk penghormatan istri kepada suaminya. Dirasakan oleh Rasul.
kok ngene rasane banyu, tapi Rasul ekspresinya teduh, tenang, tidak menunjukkan emosi. Kemudian Rasul mandi, ganti baju, baru istrinya dipanggil, ya Humaira, istriku yang pipinya kemerah-merahan, coba kesini. Saya kok kepingin nostalgia ya. Dulu kita waktu nikah itu kan kita minum-minum bareng. Iya, ayo minum-minum bareng. Tapi dulu yang minum kan bukan saya dulu. Coba ini diminum, dinikmati oleh istrinya. Begitu ngincipi air buatannya sendiri, Aisyah langsung istighfar, astagfirullahaladzim, maaf Rasulullah, maaf, saya tadi tidak sengaja memasukkan garam, saya kira gula, maaf Rasul. Gak apa-apa, kadang-kadang perlu kok ngombe banyu segoro. Bapak sekalian, laut yang begini ini di dalamnya ada lautan yang kata Nabi, kata Rasul, triliunan ikan di laut berdoa kepada Allah, kepada orang yang berada dalam majelis ilmu supaya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerasan-kerasanlah di tempat ini karena ikan sedang berdoa belum selesai. Saya tadi bilang kepada Bapak Kepala Desa Tegalrejo, ya Pak Kades, ini tanpa membuat tenda kok teduh ya, kecuali yang tendanya bocor. Kan ada yang kepanasan dikit-dikit, itu berarti tendanya bocor Bu, pindah saja ke tempat yang agak teduh. Lah ya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemurahan kepada warga Tempur Sari, alamnya yang sedemikian luar biasa enak, dan seterusnya, nikmati dan syukuri. Yang kedua, saya titip kepada para suami, jangan kritik soal baju istrinya. Ibu-ibu itu kalau nanti kemarin, tadi malam mau halal bihalal begini, jam 12 malam mikir, kesek aku nggak klambi iki, jilbabe warna iki, tas sing tak cangklong iki, sandal warnanya iki, itu sudah dipikir. Enggak tak Bu? Nah, sing jawab malah sing lanang. Begitu ibu-ibu, bapak kemudian manggil, wes Dek, Bun, ayo nyetater sepeda motor, yang suami ngelirik, loh klambine sampean kok gak matching ini Bu? Langsung motong masuk rumah, seluruh isi lemari diudal-udal semua, sing di sing matching ini. Sakit hatinya sampai kiamat. Hati-hati ngeritik baju. Yang pertama masakan, yang kedua baju, yang ketiga hati-hati, paling prinsip, suami tidak boleh ngeritik tubuh istrinya. Biyen sampean waktu tak lamar koyoke langsing sedek, saiki kok langsung, saiki kok koyoke sampean ono punuke, wah tambah disebut punu. Iya pancen aku limusin mangan tebok wae aku, tidak usah gemuk alhamdulillah, kuru alhamdulillah. Banyak orang yang makannya banyak tapi tidak lemu-lemu. Jokowi itu makannya kan enak-enak tapi tidak gemuk. Ada orang yang makannya biasa-biasa tapi tidak bisa kuru, ya saya ini. Saya ini kalau dilihat dari samping perutnya di depan Pak, kalau dari belakang perut saya ya di depan, selalu di depan. Jangan kritik soal fisik, karena orang yang kritik soal fisik itu sama dengan menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara dikritik pagi-pagi getebak-getebuk, belum sholat subuh getebak-getebuk, suaminya kaget, oh apa nih getebak-getebuk, apa Dek? Senam, tidak oleh musin. Subhanallah, bukan sekedar senam tapi salto barang loh Pak. Ibu-ibu bisa salto, munyer-munyer barnois Mas, pokoknya kecekluk ae timbang oleh musin. Terus disebut limusinnya. Kinten-kinten sago bapak-bapak buatan ngritik istri nggih. Lek gemuk alhamdulillah Dek, awak dhewe iso mbantu toko kain yo. Gitu saja alhamdulillah. Timbang kok tukune mek sak meter.
Dengan sampean hadir pedagang kain bersyukur kepada Allah, isya 2 meter 3 meter, alhamdulillah. Wal afina anin nas, orang takwa adalah orang yang suka wallahu yuhibbul muhsinin, orang takwa adalah orang yang suka melakukan kebaikan-kebaikan. Marilah kita dengan halal bihalal ini menjadi pribadi yang suka menebar kebaikan di tengah hidup. Saya sekedar mengingatkan, kata halal bihalal itu ini sudah terlalu lama Pak ya. Nggih terusin jenengan. Niki gerutuk-gerutuk niki angin juga kepingin bicara Pak, masuk mic. Nih gerutuk-gerutuk ini. Jadi angin itu walaupun tidak kelihatan, itu bisa ngomong. Coba ini. Makanya Nabi Sulaiman bisa perintah, angin ngalor. Ngalor. Seperti Pak Komar. Saya tadi telepon dari perjalanan, Pak Komar, udan nih kono. Mboten Mas, pun kula bucal ngalir kok. Koyok Nabi Sulaiman ae. Niku tiange. Bucal ngalir. Angin ini yang menyebabkan, jelaskan angin ya. Orang menjadi kaya gara-gara angin. Percaya napa mboten? Tukang ban niku. Ada tempel ban, bersyukur alhamdulillah anginnya je akeh. Kalau tidak ngisi lagi dia. Baik. Halal bihalal. Itu halal bi itu dengan halal. Halal dengan halal. Suami istri, suaminya yang sudah halal terhadap kesalahan istrinya, maka istri juga harus menghalalkan kesalahan suaminya. Jangan sampai satu halal satu haram. Namanya halal biharam. Tidak cocok acaranya. Halal bi makruh, halal bi mubah, halal bi halal. Bagus. Apa sebabnya? Karena kita ini sumber dari perbuatan salah itu ada pada manusia. Makhluk lain tidak pernah salah, tumbuhan begini nggak pernah salah. Tapi manusia karena otaknya cerdas melakukan sesuatu yang beragam, kadang-kadang cenderung salah. Maka salah satu kunci supaya kita tidak berbuat salah, jangan melakukan kesalahan. Sanggup? Sanggup Bapak Ibu? Tidak melakukan kesalahan, sanggup? Yang kedua langsung, orang itu akan legowo hatinya kalau ibadahnya baik. Bapak Ibu, ibadahnya sudah bagus. Indikasinya orang yang ibadahnya bagus kalau ada adzan tidak gerundel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya yang imannya baik, alhamdulillah lohor wisan. Kalau imannya tidak baik, lo wis lohor rek lo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lo wis asar rek lo lagi. Lalu itu tanda dia ibadahnya belum baik. Mulai nanti kalau ada adzan, apa yang harus dijawabkan dulu? Alhamdulillah, alhamdulillah wis duhur. Kenapa duhur? Kata Nabi, orang sholat duhur ini bersamaan dengan seluruh makhluk Allah berzikir, gemuruh baca tasbih, gunung bertasbih, pinus bertasbih, tanah bertasbih, lautan bertasbih, seluruhnya bertasbih bersamaan dengan orang yang sholat duhur. Sholat asar, mengapa ada waktu sholat asar? Nabi menjelaskan orang sholat asar itu mengingatkan kepada peristiwa besar yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Beliau kepelecok melakukan perbuatan salah kepada Allah pada waktu asar. Hati-hati dengan waktu asar, sehingga kalau kita sholat asar merasa dirinya lebih hati-hati lagi. Maghrib, mengapa maghrib? Ketika Nabi Adam melakukan perbuatan salah, bertobat kepada Allah, dan setelah sekian lama dosanya diampuni oleh Allah ketika maghrib datang. Ini dalam sebuah kisah. Kenapa Isa? Mengingatkan kepada kita besok akhirat itu gelap gulita, kecuali bagi orang yang ibadahnya bagus, ada penerang. Maka orang yang sholat Isya sadar, besok saya tidak ingin berada dalam keadaan kegelapan di akhirat, maka saya akan sholat Isya dengan baik. Subuh
mengapa subuh? Encene wayahe tangi. Mosok katiga tangi aja. Orang yang baik itu, orang yang masuk surga besok bukan orang yang bangun pada saat subuh, tetapi orang yang bangun sebelum subuh, dia sempatkan munajat kepada Allah, sholat tahajud. Dan orang yang istiqomah sholat tahajud, yakin Pak Tinggi bisa menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Menjadi kepala desa kalau kepingin sukses memimpin rakyat harus rajin sholat tahajud seperti menteri-menteri yang hebat-hebat itu. Kita juga begitu, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses dunia akhirat, mari kita hidupkan malam kita dengan memperbanyak sholat tahajud. Sanggup Bapak Ibu? Mudah-mudahan halal bihalal kali ini menorehkan makna yang dalam hati kita, menjadi orang yang tahu diri bahwa kita belum sempurna dan ingin menjadi orang yang lebih sempurna ke depan. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita dan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Selamat kembali ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan diberikan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.